Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, Magister Hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kedokteran Kardiovaskular, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saat ini saya akan membahas tentang supervised walking, first line therapy for claudication. Claudicatio intermittent adalah nyeri atau kram otot tungkai berulang yang dapat dipicu oleh aktivitas yaitu berjalan dan hilang dengan istirahat. Pada saat istirahat, suplai oksigen mencukupi, namun saat aktivitas dapat terjadi mismatch supply dan demand akibat stenosis aterosklerotik yang dapat muncul sebagai iskemia dan nyeri. Ini merupakan manifestasi utama PAD dan berhubungan dengan risiko meningkatnya MACE, amputasi, infark miokard, stroke, mortalitas, dan penurunan kualitas hidup. Patofisiologi symptoms pada peripheral artery disease atau PAD, yaitu aterosklerosis yang dapat menyebabkan penyempitan arteri sehingga aliran darah ke otot tungkai berkurang. Saat istirahat, suplai oksigen masih mencukupi, tetapi ketika pasien berjalan, kebutuhan oksigen meningkat dan terjadi iskemia yang memicu nyeri claudicatio. Selain stenosis, gejala juga diperburuk oleh disfungsi vaskular yang menyebabkan stiffness dari arteri meningkat, sehingga nitric oxide akan berkurang dan vasodilatasi akan terganggu. Sehingga stres oksidatif juga akan meningkat dan memperparah progresi dari aterosklerosis. Yang kedua yaitu inflamasi sistemik yang meningkat, misalnya pada perokok atau pada pasien diabetes, yang akan mempercepat kerusakan endotel dan memperburuk perfusi dari tungkai. Yang ketiga yaitu gangguan otot rangka, seperti disfungsi mitokondria yang akan menyebabkan penurunan pada massa otot, deconditioning akibat aktivitas yang semakin terbatas, sehingga semakin kecil kemampuan otot dalam memanfaatkan oksigen, sehingga gejala muncul lebih cepat. Yang keempat yaitu penurunan aliran mikrovaskuler, yaitu angiogenesis dapat terganggu sehingga kapiler akan menjadi sedikit dan menyebabkan jaringan tidak dapat melakukan kompensasi perfusi pada saat aktivitas. Semua faktor tersebut bekerja secara berantai dimulai dari aterosklerosis menjadi limb iskemia dan berakhir sebagai limb symptoms, yaitu nyeri claudicatio yang mengganggu aktivitas dari pasien. Jadi, claudicatio bukan hanya masalah sumbatan pembuluh darah besar, tetapi merupakan kondisi multifaktorial yang melibatkan vaskuler, inflamasi, otot, dan mikrosirkulasi. Pendekatan komprehensif dalam penanganan penyakit arteri perifer PAD tidak hanya berfokus pada gejala tungkai, tetapi juga pada pencegahan resiko kardiovaskular secara keseluruhan. Pendekatan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pencegahan resiko kardiovaskular umum dan penanganan gejala tungkai. Untuk pencegahan risiko, faktor risiko seperti merokok, diet tidak sehat, obesitas, dan kontrol gula darah yang buruk harus ditangani untuk mengurangi risiko kejadian kardiovaskular lebih lanjut pada pasien PAD. Pemberhentian merokok, diet sehat, dan pengelolaan berat badan sangat penting untuk mengurangi faktor risiko ini. Yang kedua yaitu penanganan gejala tungkai. Terdapat melakukan latihan terstruktur atau SET sebagai lini terapi pertama yang paling direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas berjalan dan kualitas hidup pasien PAD. Selain itu, pengobatan optimal yang meliputi obat antihipertensi, pengendali kolesterol, dan terapi antiplatelet juga menjadi bagian penting dari manajemen PAD. PAD bukan hanya penyakit pada kaki, tetapi penyakit vaskular sistemik. Peran Supervised Exercise Training atau SET dalam manajemen PAD menurut ASC Guidelines 2024 dinyatakan dalam pedoman bahwa pada pasien PAD simptomatik, SET direkomendasikan sebagai terapi lini pertama. Hal ini didasarkan pada bukti bahwa SET aman dan dapat secara signifikan meningkatkan beberapa parameter penting, yaitu yang pertama, pain-free walking distance di treadmill, yang kedua adalah maximal walking distance, yang ketiga adalah kemampuan berjalan fungsional misalnya pada 6MWD, dan yang keempat kualitas hidup terkait kesehatan atau HRQOL,
dan kebugaran kardiovaskular. Manfaat dari SET tidak hanya terbatas pada peningkatan jarak jalan, tetapi juga membawa dampak positif pada kualitas hidup pasien, terutama dalam hal fungsionalitas dan kebugaran. Rekomendasi ini dikeluarkan dengan kelas 1 dan level A, yang menunjukkan tingkat bukti yang sangat kuat dan rekomendasi yang jelas berdasarkan hasil penelitian yang ada. Secara keseluruhan, SET harus dianggap sebagai terapi utama dalam pengelolaan pasien PAD dengan simptom, baik sebagai monoterapi maupun sebagai pelengkap terapi lain seperti revaskularisasi. Hasil dari studi Clever yang membandingkan efektivitas antara Supervised Exercise Training atau SET dengan Endovascular Revascularization atau EVT dan terapi obat atau OMT dalam pasien dengan claudicatio intermittent akibat penyakit arteri perifer atau PAD. Hasil studi ini menunjukkan bahwa SET memberikan peningkatan jarak jalan maksimum atau MWD tertinggi yaitu sekitar 282 meter serta peningkatan kualitas hidup terbesar sebanyak 60%. Hal ini menunjukkan bahwa latihan terstruktur sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berjalan dan fungsi fisik pada pasien PAD. EVT memberikan hasil yang sedang dengan peningkatan MWD sebesar 126 meter dengan kualitas hidup sekitar 40%. Meskipun memberikan perbaikan, efeknya tidak sekuat dengan SET. Terapi obat atau OMT menunjukkan perbaikan paling kecil dengan peningkatan MWD hanya sekitar 69 meter dan peningkatan kualitas hidup sekitar 20%. Terapi obat saja terbukti kurang efektif dalam meningkatkan fungsionalitas berjalan dan kualitas hidup secara signifikan. Oleh karena itu, SET direkomendasikan sebagai terapi lini pertama dalam mengatasi claudicatio intermittent pada pasien dengan PAD. Dalam studi meta-analisis, kombinasi endovaskular dan latihan terstruktur yaitu ER dan SET saja dapat memberikan peningkatan kapasitas berjalan terbesar dan menegaskan bahwa latihan tetap menjadi terapi inti dari PAD, baik sendiri maupun sebagai pendamping dari revaskularisasi. Dalam studi hasil meta-analisis didapatkan bahwa kombinasi revaskularisasi dan SET memberikan hasil fungsional MWD dan hemodinamik ABI terbaik, sedangkan revaskularisasi saja tidak lebih unggul dibandingkan SET. Latihan terstruktur tetap menjadi dasar terapi utama. Untuk hasil SET saja, peningkatan MWD yaitu sebesar 150 meter dengan perubahan ABI 0,05. Untuk revaskularisasi saja, peningkatan MWD yaitu 160 meter dengan perubahan ABI 0,12. Untuk revaskularisasi dan SET, peningkatan MWD yaitu sebanyak 245 meter dan perubahan ABI 0,15. Latihan berjalan terstruktur atau Supervised Exercise Training atau SET pada pasien claudicatio intermittent memicu mekanisme adaptif baik di tingkat seluler maupun molekuler pada otot rangka. Mekanisme ini mencakup peningkatan angiogenesis, metabolisme otot, densitas kapiler, remodelisasi mikrovaskuler, peningkatan aliran darah, dan fungsi dari endotel. Akibatnya, terjadi peningkatan jarak tempuh pasien dan penurunan gejala claudicatio. Latihan terstruktur sangat efektif dalam memperbaiki kapasitas berjalan dan kesehatan vaskuler dari pasien. Berikut ini adalah rekomendasi ESC 2024 untuk latihan berjalan pada pasien dengan penyakit arteri perifer atau PAD. Latihan berjalan merupakan terapi utama bagi pria dan wanita dengan penyakit PAD dan pasien pasca revaskularisasi. Program dimulai dengan latihan berjalan minimal 3 kali seminggu dengan durasi setiap sesi 30-60 menit selama minimal 12 minggu. Dengan supervisi maupun dengan home base dan dengan intensitas hingga muncul nyeri claudicatio sedang hingga berat lalu diistirahatkan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas berjalan dan memperbaiki perilaku hidup jangka panjang. Sebelum dan sesudah latihan perlu dilakukan evaluasi medis dan penilaian fungsi vaskular serta kualitas hidup. Setelah 12 minggu, aktivitas fisik harus terus dilanjutkan untuk hasil jangka panjang. Manfaat dari latihan berjalan ini antara lain
yaitu meningkatkan performa dari berjalan, status fungsional, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan kepatuhan pasien serta penurunan gejala dan risiko kardiovaskular global. Berikutnya adalah Home Based Exercise Program atau HBEP sebagai terapi lini kedua setelah SET. HBEP direkomendasikan ketika program latihan terstruktur atau SET tidak tersedia atau sulit dilakukan. Data di Eropa dan Amerika menunjukkan keterlibatan pasien dalam SET masih rendah, sehingga HBEP menjadi solusi alternatif yang dapat dimonitor secara ketat. Hasilnya, SET tetap lebih unggul dibandingkan HBEP, namun HBEP bisa setara dengan SET jika latihan dipantau dan kepatuhan terjaga dengan baik. Jadi, HBEP dapat dipertimbangkan sebagai pilihan terapi pada penyakit PAD bila SET tidak memungkinkan, asalkan monitoring dari HBEP ini baik dan adherence-nya juga baik. Berikut ini adalah hasil penelitian Systematic Review dan Meta-analisis terbaru, yaitu program latihan di rumah atau HBET terbukti efektif meningkatkan jarak berjalan maksimal pada pasien dengan claudicatio intermittent, terutama jika latihan tersebut dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pemantauan yang baik. Hasil peningkatan hampir setara dengan latihan terstruktur di klinik dengan menggunakan SET, yaitu sekitar 131 hingga 139 meter. Namun, efektivitas dari HBET menurun tajam bila tanpa pemantauan. Dengan demikian, HBET dapat menjadi alternatif setara dengan SET ketika fasilitas klinis terbatas asalkan tetap terstruktur dan dapat dimonitor dengan baik. Berikutnya adalah Supervised Exercise Training atau SET. Sebelum memulai program latihan pada pasien penyakit arteri perifer, penting dilakukan screening untuk mengetahui kontraindikasi. Kontraindikasi utama meliputi iskemia tungkai kritis, ulkus atau infeksi aktif, oklusi arteri akut, dan penyakit jantung yang tidak stabil. Hati-hati juga pada pasien dengan nyeri dada saat istirahat, hipertensi yang tidak terkontrol, gagal jantung yang belum stabil, serta gangguan muskuloskeletal atau neuropati berat. Riwayat penyakit jantung koroner, aritmia, penyakit jantung bawaan, atau adanya kecurigaan klinis atau temuan EKG memerlukan screening kardiologis sebelum mengikuti program latihan. Jika ditemukan kontraindikasi, dilakukan evaluasi multidisiplin untuk menentukan apakah latihan dapat dimulai, ditunda dengan memperbaiki faktor risiko, atau tidak dilakukan sama sekali. Jika tidak ditemukan kontraindikasi, dilakukan penilaian hemodinamik, kapabilitas fungsional, dan kualitas hidup sebelum memulai program latihan. Penilaian hemodinamik pada pasien dengan PAD dapat dilakukan pengukuran ankle brachial index atau ABI dan pemeriksaan duplex ultrasound atau DUS. Pemeriksaan ini penting dilakukan sebelum memulai program latihan pada pasien PAD. Tujuannya adalah untuk menilai derajat gangguan aliran darah serta respon vaskular terhadap latihan sehingga dapat menentukan keamanan, tingkat keparahan, dan target terapi latihan. Jika ditemukan iskemia berat atau penurunan ABI yang signifikan, latihan intensitas tinggi harus ditunda dan program latihan perlu dimodifikasi sesuai kondisi pasien. Penilaian fungsi otot pada pasien PAD dapat dilakukan dengan isokinetik dinamometri untuk mengukur kekuatan secara presisi di laboratorium, serta situs stand test yang menilai kemampuan bergerak sehari-hari dan fungsi otot secara praktis. Keduanya penting sebagai pre-assessment untuk mengevaluasi fungsi, memantau kemajuan rehabilitasi, dan merencanakan intervensi latihan yang tepat sesuai kebutuhan pasien. Penilaian kualitas hidup, quality of life atau QOL, dan kemampuan berjalan pada pasien penyakit arteri perifer dilakukan sebelum program rehabilitasi. Berbagai kuesioner seperti EQ-5D, WHO QOL, PAD QOL, dan WIQ digunakan untuk mengukur aspek fisik, psikologis, sosial, dan keterbatasan aktivitas pasien sehari-hari. Penilaian ini sangat penting untuk menentukan status awal pasien guna untuk memantau keberhasilan dan efektivitas program rehabilitasi yang akan dijalankan. Prioritas dan intensitas latihan untuk pasien PAD yaitu latihan berjalan dengan intensitas tinggi 77% sampai dengan 95% HR max atau 14-17 skala Borg.
Latihan ini dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja berjalan pada pasien penyakit arteri perifer. Latihan intensitas tinggi juga menghadirkan manfaat kebugaran kardiorespirasi. Latihan berjalan adalah modalitas utama dan pilihan pertama, namun jika tidak memungkinkan, alternatif seperti latihan kekuatan, arm cranking, bersepeda, atau kombinasi juga perlu dipertimbangkan. Penyesuaian jenis dan intensitas latihan dilakukan sesuai toleransi dan kebutuhan dari pasien. Uji latihan bertingkat atau Graded Exercise Test atau protokol berjalan Gardner and Skinner menggunakan treadmill dimulai pada kecepatan 2 mph atau 3,2 km per jam dan kemiringan 0%. Jika pasien mampu berjalan lebih dari 10 menit tanpa nyeri sedang, kecepatan atau kemiringan treadmill dapat dinaikkan secara bertahap. Protokol Gardner and Skinner menaikkan kemiringan 2-3% atau kecepatan 0,8 km per jam setiap tahapnya hingga pasien mengalami nyeri claudicatio sedang hingga berat, kelelahan ekstrim atau toleransi maksimal. Pasien berhenti sampai nyeri hilang sekitar 1-3 menit, lalu berjalan kembali. Kita dapat mengukur ulang Pain Free Walking Distance atau PFWD dan Maximal Walking Distance atau MWD dengan protokol Hyatt dengan kecepatan tetap 3,2 km per jam dan kemiringan naik 3,5% setiap 3 menit. Uji beban konstan atau single stage yaitu uji treadmill dengan beban konstan dilakukan pada kecepatan tetap 2-4 km per jam dan kemiringan tetap 10-12%. Protokol ini digunakan untuk mengevaluasi jarak berjalan bebas nyeri (PFWD) dan jarak berjalan maksimal (MWD). Namun, reliabilitas uji beban konstan lebih rendah dibandingkan uji bertingkat, baik untuk pengukuran PFWD maupun MWD, dengan koefisien variasi 30% dan 45%. Hasil uji ini mencerminkan aliran darah awal ke otot dan kemampuan fungsional serta ketahanan pasien, serta untuk membantu menentukan masuknya pasien ke zona terapeutik rehabilitasi berjalan. Latihan utama untuk pasien penyakit arteri perifer atau PAD adalah berjalan, baik menggunakan treadmill maupun berjalan di luar ruangan. Frekuensi latihan minimal dilakukan 3 kali per minggu dengan durasi mulai 10-15 menit dan ditingkatkan bertahap hingga 30-60 menit per sesi, serta program latihan berlangsung minimal selama 12 minggu. Intensitas latihan dapat dimulai dari intensitas ringan hingga sedang dengan HR max kurang dari sama dengan 76% dan RPI kurang dari sama dengan 13, hingga intensitas tinggi yaitu HR max mencapai 77 hingga 95% dan RPI lebih dari sama dengan 14. Latihan disesuaikan dengan toleransi pasien dan batas nyeri claudicatio. Protokol latihan yang dianjurkan adalah berjalan hingga timbul nyeri claudicatio, lalu istirahat sampai nyeri mereda. Kemudian latihan diulang hingga mencapai waktu latihan yang ditargetkan. Durasi dan intensitas latihan disesuaikan secara bertahap sesuai kemampuan dan toleransi pasien. Latihan selanjutnya yaitu latihan ergometer lengan yang dapat dilakukan minimal 3 kali per minggu dengan durasi dan intensitas yang fleksibel. Dimulai dari intensitas ringan hingga sedang dengan WPIC 50-70%, HR max kurang dari sama dengan 76%, serta bebas nyeri claudicatio. Untuk protokol awal yaitu latihan dapat dilakukan 1 menit dengan upaya ringan sedang, lalu istirahat 1 hingga 2 menit dan ulangi latihan 4 kali sesuai toleransi. Latihan ergometer sepeda juga dapat dilakukan minimal 3 kali per minggu dengan intensitas ringan hingga sedang dan progres menuju figur WPIC 70-100% dengan HR max 77 hingga 95% bila toleransi membaik. Protokol progresi yaitu 2 menit upaya sedang figur, istirahat 1 hingga 2 menit dan ulangi siklus 8 hingga 12 kali sesuai toleransi. Kedua latihan ini dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan kapasitas pasien PAD. Rekomendasi latihan prescription set berdasarkan guidelines ASC tahun 2024 yaitu latihan dapat dilakukan minimal 3 kali per minggu dengan durasi 30 menit per sesi dan program latihan berlangsung sekurangnya 12 minggu. Pada pasien PAD, latihan dapat dilakukan hingga menimbulkan nyeri claudicatio sedang hingga berat, dipertimbangkan untuk meningkatkan performa berjalan.
Namun, perbaikan juga dapat dicapai melalui latihan dengan intensitas nyeri yang ringan atau tanpa nyeri sama sekali. Peningkatan beban latihan dilakukan secara bertahap setiap 1-2 minggu sesuai toleransi pasien. Rekomendasi ini masuk kelas 2A dan 2B dengan level bukti B dan C. Evaluasi pasca program latihan pada pasien PAD meliputi 3 aspek utama. Yang pertama yaitu kinerja berjalan fungsional yang dapat diukur menggunakan jarak berjalan maksimum MWD di treadmill sebelum muncul nyeri claudicatio maksimum. Selanjutnya yaitu jarak berjalan bebas nyeri PFWD yaitu jarak sebelum nyeri pertama muncul dan tes jalan selama 6 menit atau 6MWT untuk menilai kemampuan berjalan sehari-hari. Yang kedua yaitu kualitas hidup dan status subjektif dievaluasi melalui kuesioner spesifik seperti SF36, WIQ, Welch, atau FAST-Q-Call untuk mengetahui perubahan kualitas hidup setelah latihan. Ketiga yaitu kebugaran kardiorespirasi juga harus dinilai untuk memastikan manfaat latihan secara komprehensif bagi pasien PAD. Kesimpulannya adalah latihan terstruktur terawasi atau SET adalah terapi lini pertama yang direkomendasikan pada pasien PAD dengan gejala. SET terbukti aman dan paling unggul dalam meningkatkan jarak berjalan maksimal MWD, jarak berjalan bebas nyeri PFWD, serta kualitas hidup pasien bahkan lebih baik dibandingkan dengan terapi obat atau hanya revaskularisasi. Program SET idealnya dilakukan minimal 3 kali seminggu selama 12 minggu dengan intensitas latihan yang memicu nyeri claudicatio terkontrol. Latihan SET juga dapat disesuaikan dengan alternatif lain atau dilakukan di rumah jika diperlukan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.